Yang pelajaran Bapak ya, benar ya? Benar, Pak. Baik. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, Bapak ingin kalian perhatikan dulu sekitar kalian, sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Vigo, tolong perhatikan sampah-sampahnya di sekitar kalian. Cek dulu terlebih dahulu. Bapak ingin ruangan ini terlihat bersih ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, Pak. Nah, baik, itu yang di belakang coba lihat sekelilingnya. Tolong dirapikan terlebih dahulu. Kemudian meja kursinya juga diluruskan. Ya, baik, saudara. Karena kenyamanan kelas ini akan berpengaruh terhadap kelancaran kita melakukan pembelajaran. Ya. Baik, Bapak buka lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali. Dan tapi pun, Ya, Bu. baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, Bapak ingin bertanya dulu, apakah ada dari teman kalian yang mengirimkan surat atau menginformasikan ketidakhadiran? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya berarti? Jadi semua, Pak. Baik, saya yakin ya kepada kalian tidak Bapak cek. Pak, tulis hadir semua di sini. Ya, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru ya. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang teks negosiasi. Nah, apa itu teks negosiasi yang telah kita bahas minggu lalu? Coba dulu. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat kegiatan tawar-menawar negosiasi. 4. Teks negosiasi merupakan teks yang di dalamnya ada dua orang minimal, ataupun dua ataupun lebih orang, ataupun kelompok orang yang saling mempertahankan argumen yang nantinya akan menuju pada pendapatan keuntungan ataupun suatu hal yang menguntungkan bagi pihak ataupun dirinya masing-masing. Teks negosiasi menjadi sangat penting adanya karena negosiasi sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun dunia akademik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu adalah teks biografi. Ada yang tahu apa yang teks biografi? Silakan. Go. Teks biografi adalah teks yang di dalamnya memuat perjalanan hidup seorang tokoh, Pak. Ya, benar sekali. Yang lain bagaimana? Rifa ataupun Alek? Cukup ya? Baik. Teks biografi selaras dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Vigo. Teks biografi merupakan sebuah teks yang berisi kisah hidup seorang tokoh penting, baik itu sastrawan, pengusaha, pahlawan, ataupun orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di dalam masyarakat. Nah, teks biografi ini dibuat untuk digali ataupun diresapi informasi yang dapat bermanfaat. Contohnya adalah seperti ada sebuah teks biografi yang menceritakan mengenai kisah hidup Pak Soekarno. Tentunya itu menjadi sangat bermanfaat karena apa? Soekarno atau Bapak Soekarno itu memiliki teladan hidup yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagaimana perjuangannya, pengorbanannya, kepandaiannya, dan segala macamnya. Itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan dan sangat patut untuk dicontoh. Nah, teks biografi ini tidak sepenuhnya menceritakan sebuah kisah hidup dari nol sampai pun ke titik puncak seorang tokoh,
namun di dalamnya hanya dibisikkan sebuah peristiwa ataupun hal-hal yang dianggap sangat penting dan ini sangat mengena untuk dicontoh pada masyarakat. Karena jika berbicara mengenai keseluruhan, maka teksnya akan terbilang menjadi teks yang terlalu panjang. Oleh karena itu, di sini Bapak akan menyampaikan mengenai struktur dari teks biografi. Nah, teks biografi ini ternyata memiliki struktur. Struktur yang pertama itu adalah orientasi. Sudah tidak asing lagi ya dengan orientasi. Apa itu orientasi? Pastinya pada umumnya. Bukan. Baik, bagaimana itu? Orientasi adalah awalan atau perkenalan. Ya, benar. Banyak kita pelajari sebelumnya, setiap teks yang kita bahas itu pasti ada bagian orientasi ya. Karena orientasi ini sangat umum menjadi sebuah pengenalan awal, pengenalan atau awal cerita, atau juga bisa disebut sebagai latar belakang cerita. Kemudian yang kedua, itu ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, ini adalah kuncinya ya. Peristiwa penting. Ini menjadi kunci dari sebuah teks biografi. Karena kejadian atau peristiwa penting ini menjadi suatu hal yang sangat patut atau sangat baik untuk dicontoh, karena peristiwa penting ini menjadi kunci mengapa teks biografi itu dibuat, selain unsur dari tokohnya sendiri yang sangat penting dan juga menjadi tokoh yang sangat menjadi panutan masyarakat. Nah, untuk yang ketiga, tolong yang belakang perhatikan, jangan ngobrol sendiri ya. Kalian harus paham mengenai materi kali ini, karena materi kali ini pastinya akan Bapak pastikan nanti keluar di soal-soal ujian, baik itu ujian harian ataupun ujian tengah semester nanti. Baik, yang ketiga yaitu adalah reorientasi ataupun penutup. Nah, teks biografi selain memiliki struktur juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks biografi ini yaitu yang pertama berisikan fakta. Sudah sangat jelas ya bahwa teks biografi ini harus berisikan fakta. Hal yang tertuang dalam sebuah narasi dari teks biografi itu pastinya menceritakan suatu hal yang pernah dialami oleh tokoh. Nah, hal seperti itu menjadi suatu hal yang mencirikan dari adanya teks biografi, yaitu berisikan fakta. Yang kedua, seperti yang Bapak ungkapkan barusan, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Ada yang tahu bagaimana maksudnya itu disajikan dalam bentuk narasi? Ibu, silakan. Baik, maksudnya disajikan dalam bentuk narasi itu seperti cerpen Pak, jadi disajikan dalam bentuk teks. Ya, benar sekali. Tidak perlu Bapak ulang kembali ya. Disajikan dalam bentuk narasi itu disajikan dalam bentuk wacana, suatu hal yang dapat dibaca. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu bercerita mengenai peristiwa penting.
baik. Itu tadi adalah struktur dan juga ciri-ciri teks biografi. Ada beberapa hal yang masih ataupun ingin Bapak sampaikan, bahwa teks biografi ini merupakan teks yang ditulis oleh orang lain. Contoh, Bapak ingin dibuat biografinya oleh seseorang, maka biografi dari Bapak itu harus dituliskan oleh orang lain. Misalkan Vigo yang menuliskan biografi dari Bapak. Nah, lawannya dari teks biografi ini adalah teks autobiografi. Nah, teks autobiografi itu sebenarnya bersama dengan biografi, namun yang menuliskannya adalah diri Bapak sendiri. Nah, itu perbedaannya, jadi jangan sampai tertukar. Kemudian, mengenai ciri-ciri teks biografi yang ketiga, yaitu bercerita mengenai peristiwa penting. Ini peristiwa penting yang harus dipahami adalah peristiwa yang menjadi penggalan dalam kisah hidup seseorang. Jangan semua peristiwa hidupnya diceritakan, karena itu akan menjadi terlalu panjang nantinya. Bagaimana? Ya, baik, silakan. Jangan terlalu lama ya untuk makan mandi. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan untuk membahas mengenai pengertian biografi, struktur, dan juga ciri-ciri teks biografi. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu sesama teman, untuk sama teman, buatlah sebuah teks biografi. Kalian tanya dengan kawan sebagainya, apa kisah yang pernah dialami. Nah, diawali dengan apapun yang sudah Bapak sampaikan tadi, struktur, yaitu ada orientasi, diawali dengan itu. Nah, kalian buat satu sama lain. Itu akan Bapak tadi untuk pertemuan selanjutnya. Dan berikan tugas ini ataupun sampaikan tugas ini terhadap kawan-kawan kalian yang tadi sudah izin ke Muhammadiyah. Baik, ada pertanyaan sampai saat ini? Bu? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, Bapak merasa juga cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk antusias dan juga kesediaan kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Sudah Bapak lihat sangat rapi, tidak ada sampah, ya, semuanya antusias. Walaupun ada hal-hal kecil yang menambah, itu ya dapat diatasi. Baik, kalau begitu Bapak akhiri. Mohon maaf apabila menyampaikan Bapak ada yang kurang berkenan. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.